Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Haji Ahmad Mufti Hamdani LCMA. Topik bahasannya adalah hadits qudsi. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah, jazakallah khair, sehingga kita memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah, masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca kitab hadis, kumpulan hadis qudsi. Sebelum masuk baca kitab hadis qudsi ini, berkaitan dengan pergantian tahun, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari pekan kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, itu tergolong orang beruntung. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, manistawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa yang harinya sama, hari ini sama kemarin, sama pekan ini, pekan kemarin, bulan ini, bulan kemarin, tahun ini, tahun kemarin, gak ada peningkatan, sama, seri. Itu tergolong orang-orang yang tertipu, maghbun atau merugi. Sama aja rugi, gak boleh sama, harus ada peningkatan, mesti lebih baik. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, naudzubillah, jangan sampai jadi golongan yang ketiga, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un, ay halak. Barang siapa yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk
dari hari kemarin, pekan kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, maka dia mal'un, celaka. Mal'un kalau diterjemahkan harfiah dilaknat. Halak itu celaka. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, golongan yang pertama. Hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin, pekan kemarin, bulan kemarin, dan tahun kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, melindungi kita dalam setiap langkah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar hadis qudsi, ada hadis Nabi, ada Al-Quran. Al-Quran itu bedanya dengan hadis qudsi dan hadis Nabi apa? Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam, melalui perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya terhitung ibadah. Setiap hurufnya ibadah. Itu Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu jadi 3 huruf. 3 huruf itu 30. Jadi 3 kebaikan yang dikalikan 10 jadi 30. Itu Al-Quran. Adapun hadis qudsi, ya, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi. Tapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Nabi sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redaksinya juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ulama yang menyimpulkan hadis Nabi, hadis qudsi, Al-Quran semuanya dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, maksudnya Nabi Muhammad, mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi walaupun Nabi mengucapkan sesuatu, itu sesungguhnya wahyu juga yang diwahyukan kepadanya. Jadi firman Allah juga. Tapi tetap ulama membedakan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana prasangkaan hambaku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangkaan hambaku. Itu kan redaksinya dari Nabi itu, tapi kan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di akhirat kelak aku akan menyiksa. Nah, itu. Aku akan memberikan pahala, itu kan Allah. Tapi redaksi Nabi yang mengucapkan itu, kayak namanya hadis qudsi. Kalau hadis Nabi ya banyak contohnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu Nabi yang mengucapkan itu. Ya. Sumbernya dari Nabi, hadisnya dari Nabi, lafalnya dari Nabi. Kita baca
hadis qudsi yang pertama nih ada maja'a fi fadli zikrillah. Hadis qudsi tentang keutamaan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum terlupa, jadi ini kumpulan hadis-hadis qudsi ini dari 7 imam ahli hadis. Ya, 7 imam ahli hadis. Sebelum terlupa, ada Imam Ibnu Majah Al-Quzaini, Imam Tirmizi, orang Tirmiz, Imam Muslim, orang Naisaburi, Imam Al-Bukhari, Imam Abi Daud, dan Imam Malik. Ini sebagian besarnya ahli hadis, bukan orang Arab. Ini non Arab nih. Imam Bukhari kita tahu orang mana Pak? Dari Bukhara di Uzbekistan. Ya. Kalau Imam Muslim muridnya Imam Al-Bukhari itu Naisaburi. Imam Tirmizi dari Tirmiz. Imam Abu Daud dari Sejistan. Ya, yang namanya ada Dagestan, Uzbekistan, Tajikistan dan lain sebagainya, itu kebanyakan itu. Kita tidak bacakan biografi para ulama ini, kita baca hadis. Nah, ini salah satunya dari Imam Al-Bukhari. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Nah, sedikit kalau bapak-bapak pernah dengar ada rawi al-a'la dan rawi al-adna. A'la itu artinya tinggi, adna itu dekat. Tapi contoh yang a'la itu ya kayak Imam Al-Bukhari. Yang al-adna seperti An Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu dengar langsung dari Nabi, kemudian disampaikan lagi ke sahabat yang lain, kemudian sampailah ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampailah ke imam ahli hadis itu yang mengkodifikasikan hadis itu. Makanya disebut ada rawi adna, ada rawi a'la. Biasanya dari Imam Bukhari sampai ke atas, nanti An Abi Hurairah, terus ke Nabi antara 6 sampai 7. Seperti gini Pak. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ini gurunya Imam Al-Bukhari nih. Haddatsana Jarir. Ini gurunya lagi tuh. Di atasnya lagi. Anil A'mash, dari A'mash. An Abi Saleh, dari Abi Saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, kan gurunya lagi. Ya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Abu Hurairah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Allah punya malaikat-malaikat yang begitu banyak ya. Yatufuna fit turq. Yatufun, tawaf, keliling. Fit turq, tarik. Kalau yang pernah haji umrah itu kan askar bilang tarik, jalan. Fit turq, di jalan-jalan. Allah memiliki malaikat yang tugasnya spesial keliling. Malaikat Pak itu jumlahnya udah nggak bisa dihitung lagi pakai kalkulator. Kenapa? Dari sejak ada alam semesta, dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu garis lurus dengan Ka'bah, Baitullah. Ya, Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah lurus. Itu turun setiap hari. Dari adanya alam semesta, sab'una alfan malaikah. 70.000 malaikat.
Idza nazalu lam yarji'u. Kalau udah turun nggak balik lagi. Itu hari pertama aja udah 70.000. Hari kedua 70.000 lagi kan terus. Ini hari keberapa di muka bumi? Berapa triliun apa kuadran apa bagaimana itu? Banyak. Ini ada yang tugasnya keliling-keliling. Yaltamisuna ahla dzikir, mencari para ahli zikir, orang-orang yang mengingat Allah. Fa idza wajadu, apabila mereka menjumpai kauman yazkurunallah, kaum yang sedang mengingat Allah, berzikir Allah, ya kumpulan lagi pada baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti kan lagi tahlilan itu. Ya kan? La ilaha illallah tahlil. Allahu akbar takbir. Alhamdulillah hamdalah. Kan begitu. Subhanallah tasbih. Ada masdarnya, ada penamaannya, ada kata bendanya. Tanadau, mereka saling memotivasi, saling memanggil. Halummu ila hajatikum. Ayo datengin pada hajat-hajat kalian semua. Ini para malaikat saling memotivasi. Tuh ada orang lagi pada baca zikir tuh. Ayo datengin. Jadi makanannya para malaikat tuh zikir Allah. Ayo datengin yuk gitu. Cuman begitu datang ikut bergabung kita nggak lihat. Kalau lihat bagaimana itu? Ya kita nggak lihat. Bergabung. Berapa banyak tuh malaikat nih? Ini kayak gini kan kita lagi ingat Allah nih. Ini juga ada malaikat nih. Kalau ini hadisnya beda. Ini majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kelompok, satu kaum kumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Yatadarrasuna fima bainahum, saling belajar. Ini belajar nih, mengkaji nih. Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti dan pasti diturunkan sakinah, ketenangan. Makanya saking tenangnya tuh kadang-kadang ada yang tidur Pak, tapi nggak apa-apa. Tadi malam kan sholat tahajudnya banyak itu, nggak apa-apa. Oh iya, wa hafathumul malaika, dinaungin malaikat. Wa ghasyyathumur rahmah, mendapatkan cucuran rahmat kasih sayang Allah. Itu hadis yang kumpul di masjid nih. Kalau ini hadis yang tentang zikir. Qala, Rasulullah bersabda, fayahufunahum bi ajnihatihim, para malaikat turun langsung menaungi dengan sayap-sayapnya ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Itu sayapnya tuh. Jangan dikira malaikat tuh sayapnya ada yang punya 2 sayap, 4 sayap, 6 sayap. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayapnya aja bisa menutupi timur dan barat. Malaikat Jibril apabila berdiri kakinya injak di bumi, kepalanya itu nyundul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Gede banget itu. Ya. Besar sekali, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala fayas'aluhum, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala bertanya, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah itu tahu, tapi bertanya kepada para malaikat, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku yang pada kumpul-kumpul itu. Apa yang mereka ucapkan? Qala, Rasulullah bersabda, fayaqulun, para malaikat menjawab, yusabbihuna, mereka bertasbih kepada engkau, mensucikan engkau ya Allah. Wa yukabbiruna, dan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Wa yahmaduna, dan mengucapkan Alhamdulillah. Wa yumajjiduna, dan memuliakan engkau ya Allah. Jadi yang kumpul-kumpul baca, kalau kita lagi kumpul nih, ini
Ini terserah kalau berbeda pendapat ya. Lagi tahlilan kan pasti bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kan tasbih kan. Terus ada yang memimpin kan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini ya hadis sahih Bukhari. Fayaqulu hal ra'auni, dan Allah bertanya lagi, apakah mereka melihat aku? Itu para ahli zikir yang lagi kumpul tadi itu, atau kita yang kumpul di sini, apakah melihat? Tidak. Apa kata malaikat? Jawabannya, qala, Rasulullah bersabda, fayaqulun, para malaikat menjawab, la, tidak. Wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Allah. Qala, Rasulullah bersabda, fayaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kaifa, atau bertanya, wa kaifa law ra'auni, bagaimana sekiranya kalau mereka melihat aku? Qala, Rasulullah bersabda, yaqulun, para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadah, kalau mereka melihat engkau ya Allah, pasti tambah kencang lagi ibadahnya. Asyadda laka ibadah, ibadahnya tambah kencang kalau melihat. Segitu aja udah semangat, tambah lagi melihat, ya, menatap Allah. Kalau ini kan sekarang ditatap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita kalau sudah sampai level derajat ihsan, kita seakan-akan melihat Allah tapi tidak sanggup. Tapi yakinlah Allah melihatmu, menatapmu. Wa asyadda laka tamjidan, dan lebih lagi memuliakan engkau ya Allah. Wa tahmidan, lebih banyak lagi memuji engkau ya Allah. Wa aktsara tasbihan, banyak lagi bertasbih. Qala, Rasulullah bersabda, fayaqulu, Allah bertanya, fama yas'alunani, apa yang mereka mohon, apa yang mereka minta. Mereka itu minta apa? Qala, Rasulullah bersabda, yas'alunakal jannah, para malaikat menjawab, mereka memohon surga, menginginkan surga, meminta surga, ingin dimasukkan dalam surga, jannah. Qala, Rasulullah bersabda, yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wahal ra'auha, apakah mereka melihat surga, melihat jannah? Qala, Rasulullah bersabda, yaqulun, para malaikat menjawab, la, wallahi ya Rabbi ma ra'auha, demi Allah ya Allah, mereka tidak melihat surga, jannah. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, al jannatu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak hati seseorang. Kalau ada yang mengatakan, indah banget kayak di surga, surga terlebih berkali-kali lipat daripada itu. Kalau ada suara yang merdu seperti apa, wah ini kayak di surga aja suaranya. Lebih lagi, karena Nabi sudah menyatakan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam hati seseorang. Jadi ada orang buat konten,
Alhamdulillah hari pertama di surga masih bagus dia bikin konten itu daripada naudzubillah bikin konten kok ada di neraka. Ya Allah. Ya. Kemudian fa kaifa law annahum ya ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Qala yaqulun, Rasulullah bersabda, para malaikat menjawab, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha irsan. Kalau melihat surga pasti mereka sangat berambisi, hirs, sangat ingin masuk surga kalau melihat. Ya. Wa ashadda laha talaban, pasti pingin sekali masuk surga. Talab, dicari. Tuh. Bagaimanapun caranya. Wa a'dhama fiha raghbah, besar sekali keinginannya. Raghbah itu keinginan, a'dham itu besar sekali keinginannya untuk masuk surga. Qala fima yata'awwadzun, Allah bertanya, dari apa mereka minta perlindungan? Qala, Rasulullah bersabda, yaqulun, para malaikat menjawab, minan nar, dari neraka. Jadi berlindung dari neraka. Qala yaqulu, Rasulullah bersabda, Allah bertanya, wa hal ra'auha, apakah mereka melihat neraka? Ya. Qala, Rasulullah bersabda, yaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabbi, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, ma ra'auha, mereka tidak melihat neraka. Qala yaqulu, Rasulullah bersabda, Allah bertanya, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Ya. Bukan seperti yang digambarkan dalam konten itu. Sekarang bisa ada AI, ada VO3 apalah. Udah canggih bikin-bikin gitu. Lebih, kalau dikatakan api dunia itu 1, kemudian api neraka 70 kali, itu kadang-kadang makna 70, 700, 7000, itu kalau dalam bahasa Arab ya dullu 'alal kathrah, menunjukkan saking banyaknya. Jadi kalau disebutkan api neraka itu 70 kali lipat daripada api dunia, itu maksudnya saking panasnya. Saking, sangat. Ya Allah, naudzubillah, semoga kita terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Fa kaifa law ra'auha? Qala yaqulu law ra'auha kanu ashadda minha firaran. Kalau mereka melihat pasti mereka melarikan diri, menghindar dari neraka. Wa ashadda laha makhafatan, dan sangat takut dimasukin ke dalam neraka. Qala fayaqulu, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ushidukum, hai para malaikat, saksikan, anni qad ghafartu lahum, aku mengampuni dosa mereka semua." Jadi yang kumpul-kumpul berzikir bareng itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya. Kadang-kadang kita nggak mau nyebutin namanya, itu lagi kumpul yang 3 hari ada yang meninggal atau seminggunya. Sebenarnya hanya teknis aja itu. Tapi jelas kumpul berzikir ingat Allah, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inni qad ghafartu lahum. Qala, Rasulullah bersabda, ada malaikat yang interupsi. Yaqulu malakun minal malaikah, ada malaikat yang interupsi menyatakan, fihim fulan, ada si fulan, laisa minhum, fulan itu tidak termasuk
rombongan ahli zikir cuman datang doang, umpamanya datang dia duduk lambat ya, terus menanyakan sesuatu kepada ayahnya misalkan yang lagi ikut zikir itu, Pak tadi naruh kunci di mana, atau tadi ibu nanya HP taruh di mana, umpamanya datang cuman mau nanya, ngomong itu doang. Dalam hadis ini dikatakan lihajatin, untuk hajat sesuatu, bukan mau duduk ikut zikir, bukan, mau nanya aja. Tuh, innama ja'a lihajatin, dia datang cuman sesuatu hajat aja. Qala, Allah berfirman, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk-duduk di situ adalah para ahli zikir yang kalau ada yang datang ke situ mendapatkan kebaikan juga. Kalau bahasa kitanya gampangnya apa ya? Bahasa kerennya kecepretan kebaikan juga itu. Mendapatkan, padahal datang duduk cuma nanya itu doang tadi. Ikut dapat kebaikannya. Masya Allah. Bahkan di riwayat yang lain, kumu berdirilah kalian, maghfurin lakum, kamu semua sudah diampuni dosa-dosa. Ini ulama sepakat dosa-dosa kecil, seperti kita sholat berjamaah dari rumah langkah kaki itu semua dosa udah. Ini sholat 5 waktu bapak-bapak dosanya udah gak ada nih Pak. Yang istiqomah terus berjamaah, itu kata ulama dosa kecil. Malam tu'tal kabair, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan satu persatu nama-nama yang hadir di tempat itu, hadir di tempat ini. Ini kita termasuk, cuman bukan hadis yang ini ya, hadis yang lain. Ini tadi yang saya sebutkan, yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Banyak keutamaan ketika kita mengamalkan sunnah. Bapak-bapak ini kan tadi malam sholat isya berjamaah. Man sholal isya ya bil jamaah faka'annama sholal lail nisfal lail. Itu orang yang sholat isya berjamaah tadi malam itu, walaupun dia tertidur sampai waktu fajar, seakan-akan dia sudah sholat setengah malam, udah ternilai. Kemudian dilanjutkan, wa man sholal fajra fi jama'atin faka'annama sholal lail tullal lail. Barang siapa yang dia sholat subuhnya berjamaah, seakan-akan ini secara pahala hanya Allah yang tahu, maka dia seperti sholat malam, sholat semalam suntuk, sholat lain. Padahal dia bangun pas subuh, nggak sholat malam, tapi secara pahala. Dan hadis dari Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, man sholal fajra fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma yajlisu yadhkurullah, kemudian duduk dia mengingat Allah. Ini kan lagi duduk-duduk ingat Allah semua ini. Ya apakah dengan kajian, apakah dia baca Quran atau berzikir yang dia baca. Hatta tutsrikus syams, sampai matahari itu terbit. Thumma yusolli raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ajru umratin wa hajjatin tamatin. Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Dan itu dilakukan oleh bapak-bapak setidaknya setiap Ahad. Apalagi kalau setiap hari, ya kan, kalau udah nggak ngapa-ngapain kan, baru setelah itu aktivitas luar biasa, pahala haji umrohnya tiap hari gratis. Ya kan? Jadi satu hadis aja dulu ini, sebab ada permintaan disuruh sesi tanya jawab. Biasanya saya nggak ngerem, kalau nggak ngerem. Berapa sesi nggak ngerem. Jadi sekarang dibuka sesi tanya jawab. Jadi satu hadis aja dulu, ini kan hadisnya panjang. Sebab dari Imam Bukhari, sebelahnya Imam Muslim, maknanya sama. Kemudian juga Imam Tirmizi juga hadis yang sama tentang keutamaan ahli zikir, ya. Yang berbeda sudah di hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, yaitu
di hadis yang keempat. Tapi 1, 2, 3 itu sama. Karena itu mengingat waktu syuruk kira-kira jam 6 lewat 10 lah. Ya, kalau lihat ini perkiraan saya lewat 13. Wallahu a'lam. Maka dipersilahkan bagi bapak-bapak yang ada Tanya Ustaz. ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wahyu dari Allah. Bagaimana jika seorang yang mengaku Islam itu tidak mempercayai 100% bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah? Kemudian juga tidak percaya bahwa sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu agamanya Islam atau Islam gitu lah. Yeah. Khususnya tentang Al-Quran yang secara spesifik dia tidak percaya adalah tentang Al-Kahfi. Katanya Al-Kahfi itu nyontek dari cerita Seven Sleeper. Seven itu 7, sleeper itu orang penidur. Jadi 7 penidur. Jadi mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak 100% dari Allah. Iya. Orang itu termasuk kategori apa itu? Apakah kalau meninggal itu juga disolatkan secara Islam atau kita tidak wajib menyolatkan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang belakang nggak kedengeran, nggak pakai mic ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang tidak percaya dengan Al-Quran? Isi Al-Quran, terus kisah tadi disebutkan ada kisah Ashabul Kahfi, itu nggak benar karena nyontek cerita apa tadi? Seven Sleeper, 7 orang yang tidur, itu nyontek dari situ. Ada filmnya Seven Sleeper, 7 orang yang tidur, tukang tidur. Kan pertanyaannya, orang Islam seperti itu bagaimana dengan keimanannya? Lihat kan? Sekarang kita balik lagi ke rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Kalau rukun Islam kan ada 5. Ini rukun iman. Di antaranya apa itu? Kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, dan iman kepada kitab. Bukan hanya Al-Quran saja, bahkan kita mesti mengakui ada Zabur, Taurat, Injil yang diturunkan. Perkara setelah itu diselewengkan, yang penting kita percaya bahwa Nabi Daud itu diturunkan kepadanya Zabur, Nabi Musa, Taurat, Nabi Isa, Injil. Urusan setelah itu diselewengkan itu, yang penting kita percaya dulu. Termasuk Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu huruf pun kita nggak boleh, wah ini kayaknya nggak bener, wah udah. Itu keimanannya nggak beriman, kurang. Ya kurang, kalau satu huruf dia kurang satu huruf. Yang namanya kurang. Berarti bagaimana orang Islam tersebut yang ditanyakan? Bagaimana kalau sampai dia wafat, apakah kita mensolatkan? Pertanyaannya kan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dulu pernah membisikkan kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ini Pak, sahibu sirrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemegang rahasia Nabi, udah terkenal. Itu kan dibisikin tuh Pak, yang lain nggak kedengeran orangnya, ada berbisik nama-nama orang munafik yang ada di Madinah. Sampai hari ini dan hingga hari kiamat nggak ada di antara kita tahu nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Kan kata Nabi, ini nama-namanya nih. Habis itu apa kata Nabi? Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Tapi kalau pimpinannya itu ada kan, ulama ada yang menulis. Siapa namanya Pak? Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ya kan? Bin Salul. Nah, itu pimpinannya tuh karena dia pernah memprovokasi. Nanti nyambung ke pertanyaannya Pak Nijon.
memprovokasi orang-orang. Nah, itu pimpinannya. Tapi anggotanya itu yang segitu banyaknya nggak ada yang tahu. Jadi hanya Huzaifah. Suatu ketika Umar bin Khattab ketika akhir hayat, kayaknya ceritain udah pernah diceritain belum? Itu berpesan kepada putranya, ya Abdullah. Pesan yang pertama, saya mau dikubur di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Katakan kepada Bunda Aisyah. Kemudian ini mau cerita yang tadi orang munafik nih. Terus karena munafik itu dia nggak beriman sepenuhnya, makanya tadi supaya nyambung. Akhirnya disampaikan ke Bunda Aisyah dan nanti kalau wafat Umar bin Khattab radhiyallahu dikubur di situ kan. Dan kita tahu semua kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar Siddiq dan kuburan Umar ya radhiyallahu anhu. Pesan kedua, tolong panggil Huzaifah. Huzaifah dipanggil. Wahai Huzaifah, apakah dulu Nabi kan pernah membisikkan kepada kau nama-nama orang munafik, nama saya ada nggak di situ? Huzaifah nangis Pak, nggak mau memberikan. Kata Sayyidina Umar, kamu tidak membocorkan rahasia Nabi. Saya cuma nanya nama saya ada di situ Pak enggak? Kan gitu kan? Kan kisahnya begitu kan? Nangisnya. Kalau kamu nyebutin nama-nama mereka, itu kamu bocorin rahasia Nabi, berkhianat kepada Nabi. Tapi saya cuma mau nanya, ya ada nggak nama saya di situ? Akhirnya dia mikir juga ya kalau nama engkau nggak ada, kan nggak nyebutin nama-nama yang tadi sudah dipesan oleh Nabi kan? Ya udah akhirnya dibilang namanya nggak ada. Satu lagi permintaan saya meninggal, wafat, nanti kamu mau nyolatkan nggak? Nah, bersedia mensolatkan. Berarti tenang udah Sayyidina Umar. Maksudnya apa Pak? Tadi orang Islam yang enggak percaya dengan kisah yang ada di Al-Quran, ya berarti dia jangan-jangan tergolong orang munafik yang kalau meninggal, kalau kita tahu dia Islamnya seperti itu, kalau ikut Nabi tadi atau Huzaifah yang diberi amanah, kita nggak ikut nyolatin tuh kalau tahu Al-Quran masih mau dikritik lah, ini kalamullah. Yang hebatnya lagi itu Huzaifah itu kan tadi jangan kasih tahu siapa-siapa sampai hari kiamat. Kalau kita kan jangan kasih tahu siapa-siapa, orang ke-100 kita ngomong begitu. Jangan ngomong sama siapa-siapa, itu orang ke-100. Kalau kita, kalau Huzaifah sampai sekarang kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada orang meragukan salah kisah yang ada di Al-Quran, ya tadi salah satunya Ashabul Kahfi tidur, kan Allah tidurkan. Itu tidur sama mati sama Pak ya. Ini tidur sama mati itu 11-12, itu temannya, saudaranya. An-naum akhul maut, al-maut akhul naum. Jadi itu ada 5 itu dalam Al-Quran, bukan Ashabul Kahfi aja. Yang pertama Ashabul Kahfi 309 tahun, yang kedua ada rombongan yang sekitar 5.000 orang Allah matikan, Allah hidupkan lagi. Ashabul Kahfi juga Allah matikan, maksudnya Allah tidurkan, Allah hidupkan lagi. Yang kedua Uzair ibnullah, kata orang Yahudi. Uzair itu anaknya Allah, kata orang Yahudi. Kalau Nabi Isa itu anak Tuhan juga, kata orang Nasrani. Tapi ini Uzair itu 100 tahun, Ashabul Kahfi 309 tahun. Ini 3 orang ya udah. Ada satu lagi kisah di surat Al-Baqarah, sapi betina. Paman yang dibunuh oleh keponakannya karena dia banyak hartanya, supaya hartanya bisa dikuasai oleh pamannya. Kemudian setelah dibunuh, mayat pamannya ditaruh di rumah salah seorang Yahudi, Bani Israel. Di situ ribut. Ini mayat siapa yang bunuh? Akhirnya sampailah ke Nabi Musa berita itu. Allah perintahkan untuk sembelih sapi betina yang pada akhirnya diambil dagingnya, bagian paha kalau tidak salah, dipukulkan ke mayat. Mayatnya ngomong, yang bunuh saya ponakan saya. Itu sudah 4 tuh, ya kan? Yang kelima
rombongan Nabi Musa yang ingin melihat Allah. Mereka, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak percaya kepada engkau sebelum melihat Allah jelas. Akhirnya Nabi Musa berbicara kepada Allah, Rabbi arini angdur ilaik. Ya Allah, tampakkan wajahmu supaya aku dapat menatapmu. Allah berfirman, lihat ke gunung di Tursina itu. Lihat ke Jabal Tursina. Kalau dia diem, nggak bergerak, berarti kamu lihat aku. Baru goncangannya Nabi Musa pingsan. Kemudian kata Bani Israel, kalau nggak bisa ngelihat, dengar suaranya aja, bisa nggak? Ya udah, pilih siapa yang mau ikut, sekitar 70. Nah ini 70 orang inilah ingin dengar suara Allah juga nggak bisa ditidurkan. Jadi ada 5 kisah. Nah ini kalau kisah-kisah ini bener nggak itu? Nah, kalau ragu dengan Ashabul Kahfi tadi karena nyontek dari Seven Sleeper, ada filmnya katanya. Nah itu dipertanyakan keislamannya. Jadi karena rukun iman itu kan ada 6, kalau kurang 1 ya rukun Islam aja kurang Pak. Itu Abu Bakar Siddiq memerangi apa? Nggak bayar zakat. Rukun Islam kan 5, syahadat, sholat, zakat. Ketika Nabi wafat, mereka ngurangin 1 tuh dari apa, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, nggak mau bayar zakat. Mereka tetap mengucapkan syahadat, sholat, puasa, dan pergi haji, tapi nggak mau bayar zakat. Diperangi sama Abu Bakar Siddiq sampai mengatakan ucapan yang sangat populer, ayang kusudin wa anahai. Apakah agama ini dikurangin dan saya masih hidup? Saya nggak terima. Ayo kita perangi. Diperangi waktu itu. Nah orang model begitu yang nggak percaya dengan kisah ada di Al-Quran, atau emang iya Siti Maryam, Nabi Isa lahir nggak ada bapaknya? Ya Nabi Adam aja juga tadi kan diceritakan, Nabi Adam juga kan nggak ada ayah nggak ada ibu. Ya ada Nabi Adam. Kemudian Siti Hawa tidak ada ibunya dari Nabi Adam, dari tulang rusuk. Itu kisah-kisah itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan kita wajib percaya. Masih ada waktu Pak? Barangkali itu Pak ya, barangkali itu Pak Wanejo. Wallahu a'lam. Masih ada sholatkan guys. Hah? Sampai 16 menit. Oh iya, masih 16 ya, 15 menit. Mohon tanya. Tadi dulu Pak, tadi katanya ditanya lagi, disolatkan nggak orang itu katanya kalau meninggal? Ya, disolatkan nggak? Kalau jatuhnya orang munafik itu kan di zaman Nabi ada yang mensolatkan, yang nggak tahu kan solatin tuh. Huzaifah itu berapa kali diperhatikan oleh Sayyidina Umar, kok Huzaifah nggak ikut mensolatkan? Artinya pada saat itu ada sebagian ikut mensolatkan, tapi Huzaifah karena tahu dan pernah dipesan Nabi, ya nggak nyolatin tuh Huzaifah. Terus posisi kita di mana? Kalau yang nggak tahu kan ikut nyolatin, kalau yang tahu nggak nyolatin, nggak ikut mensolatkan. Orang yang bunuh diri aja Pak, naudzubillah, ada yang meninggal bunuh diri. Pada saat itu Nabi nggak mau mensolatkan, tapi sebagian kan ada yang mensolatkan tetap. Artinya, dan ini terjadi di kita, karena kita juga tidak bisa mendeteksi dia munafik atau tidak munafik, atau tadi dia percaya dengan Al-Quran sebagian dan tidak percaya dengan sebagian. Itu kalau memang dia sudah sampai level itu, berarti dia nggak mau mensolatkan. Tapi sebagian ada yang mensolatkan. Ada yang bunuh diri di zaman Nabi nggak ikut mensolatkan, sebagian mensolatkan. Nabi membiarkan. Artinya di kita juga ada, ya ada beberapa orang yang matinya bunuh diri itu karena gantung atau minum racun, naudzubillah. Itu juga ada yang mensolatkan, ada yang nggak mau ikut. Ya, karena kan itu juga hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, banyak, baik dan berkah, serta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga kita istiqomah. Ya, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.